Memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan. Tidak hanya minyak goreng, harga bumbu dapur hingga daging ayam dan daging sapi juga ikut naik. Kenaikan harga mulai terlihat terutama pada komoditas bumbu dapur, seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan telur. Harga bawang putih misalnya, naik Rp5.000 dari harga normal. Sementara telur, harganya naik Rp2.000 per kilogram. Kenaikan harga ini juga terjadi akibat minimnya pasokan yang diterima oleh pedagang. Warinten, salah seorang pedagang di Pasar Tambarrejo, Surabaya, mengeluh tingginya harga membuat jumlah pembeli turun. Pendapatan Warinten yang sebelumnya sudah menurun pun kini semakin merosot. Kalau bisa, kalau yang berita itu, kalau bisa diturunkan kan ada orang belanja. Kalau diturunkan, nah semuanya ini naik semua, tapi orang belanja itu tidak ada. Orang belanja itu tidak ada, mulai sepi. Nah, itu. Pendapatan turun sampai berapa, Bu? Pendapatan, Bu? Ya pendapatan ya turun kayak biasanya. Sampai 50%, Bu? Sampai 50% ya. Tak hanya harga bumbu dapur, masyarakat juga dipusingkan dengan kenaikan harga daging sapi dan ayam potong. Harga daging ayam di Pasar Sukabumi, Jawa Barat kini melonjak naik, mencapai Rp38.000 per kilogram. Sebagai alternatif, pembeli banyak yang beralih membeli sayap, kepala, dan kaki ayam karena harganya yang lebih terjangkau. Sementara daging sapi harganya kini mencapai Rp140.000 per kilogram. Harga daging yang mahal sejak dari kandang ditengarai menjadi penyebab mahalnya daging sapi. Kalau penjualan masih segitu, nggak mau mahal yang beli. Harga stabil bersihnya 40, yang beli kan hanya 38. Harganya mau turun aja, stabil biasa. Ini kan. Menyikapi kenaikan harga bahan pokok, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam tayangan Sapa Indonesia Malam menyebut ada masalah yang kompleks terutama untuk pasokan daging sapi yang terkendala pasokan dari Australia. Pemerintah dinilai perlu memastikan jalur distribusi agar menekan biaya produksi yang berujung pada kestabilan harga pangan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pemerintah menjaga stabilitas pasokan. Misalnya pemerintah harus mengulik gangguan-gangguan jalur distribusi mana yang kira-kira menjadi biaya tinggi, ya, apakah ada pungli di satu tempat atau ada pihak-pihak yang mencoba bermain dan seterusnya. Tetapi ini juga kalau kita lihat juga dipengaruhi oleh kenaikan berbagai biaya infrastruktur, misalnya tarif tol itu kan juga naik, ya. Kemudian juga mungkin kenaikan BBM yang solar atau yang dan segala macam itu bisa berpengaruh dan kemudian dibebankan kepada biaya barang tersebut. Nah, oleh karena itu, ini saya kira tugas pemerintah harus mencari jalan keluar, poin-poin mana yang kira-kira bisa dieliminir sehingga bisa menekan biaya produksi. Menaikkan daya beli masyarakat dalam waktu singkat bukan pekerjaan mudah. Apalagi kenaikan harga diperkirakan akan terus terjadi hingga bulan suci Ramadan. Pemerintah diharapkan bisa menjaga stok tetap aman dan memastikan distribusi pasokan barang sebagai alternatif upaya menjaga harga bahan pokok tetap stabil. Tim Liputan, Kompas TV.